Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Lufia, NPM 1941138, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Kalian tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu biasanya menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya di sekitar kita. Dan di sini ada beberapa, di belakang saya ada beberapa contoh gambar fenomena alam dan fenomena sosial. Ada kenakalan remaja, ada banjir, ada tanah longsor, ada polusi udara, dan ada bencana yang sekarang sedang terjadi ya, yaitu wabah COVID-19. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu teks eksplanasi atau definisi dari teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu. Bisa merupakan sebuah fenomena alam, fenomena sosial, ataupun budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya teks eksplanasi itu menyangkut tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana. Biasanya kalau pertanyaan mengapa itu jawabannya sebuah penjelasan dari sebab akibat. Terus kalau pertanyaan dari bagaimana biasanya isinya itu tentang deskripsi dari fenomena tersebut. Lanjut, di sini ada ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu struktur terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Maksud dari ciri teks eksplanasi yang pertama tadi yaitu di dalam struktur teks eksplanasi itu misal ada satu contoh fenomena alam, misalnya banjir. Di situ menceritakan tentang fenomena banjir. Di dalam fenomena banjir tersebut terdapat beberapa struktur seperti pernyataan umum, terus proses, dan deretan penjelas. Ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu memuat informasi sesungguhnya atau fakta, di mana teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang fakta. Misal kayak fenomena alam gitu, ataupun fenomena sosial seperti fenomena alam seperti banjir, fenomena sosial seperti kenakalan remaja. Itu ceritanya itu real terjadi atau secara fakta. Terus yang ketiga yaitu memuat informasi bersifat keilmuan. Bersifat keilmuan itu contohnya seperti sains ya. Terus yang ciri keempat ada menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, teks eksplanasi kan emang menjelaskan tentang itu ya, menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial, ataupun budaya di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus lanjut yang ke-6 yaitu ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada interpretasi. Yang ketiga ada penjelas. Pernyataan umum itu seperti penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi dari suatu peristiwa tersebut atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Terus
Interpretasi itu sendiri yaitu sebuah penafsiran atau pemaknaan atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atau sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu deretan penjelas, yaitu paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan membangun informasi-informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian agar menjadi teks yang utuh. Maksud dari mengonstruksi teks eksplanasi tersebut yaitu kita itu disuruh menyusun bagian pokok teks eksplanasi dan menyajikan kembali teks eksplanasi tersebut seperti rangkuman atau ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, di belakang saya ada contoh fenomena alam yaitu banjir, bisa kalian baca sendiri. Lalu tentukan identifikasi fenomena tersebut, terus proses kejadiannya itu seperti apa, ulasannya itu seperti apa, dan yang terakhir simpulannya itu seperti apa. Bisa kalian tulis di tabel yang ada di belakang saya ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.